Prof, langsung aja deh terkait artis Wulan Guritno yang menggugat mantan suaminya terkait dana talangan rumah itu senilai sekian ya, sekian nominalnya itu gimana Prof menanggapinya? Dana talangan. Ya, sekarang begini, sederhana saja. Yang namanya satu perkara, satu gugatan masuk ke pengadilan, tentu pasti ada yang menjadi penyebabnya, ada pokok materinya. Dalam hal gugatan yang dilayangkan oleh Wulan Guritno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada gugatan sederhana. Artinya yang secara materi pokok gugatan itu yang menimbulkan kerugian paling banyak 500 juta rupiah. Karena dalam hal ini kita lihat Wulan Guritno adalah dirugikan secara materi sebanyak 396 juta. Mungkin dalam gugatan ini saya tidak tahu persis secara pasti, tentu ada alat-alat bukti yang bisa menjadi dasar untuk membuat satu gugatan terhadap tergugatnya. Paling itu yang bisa menjadi pokok dasar kenapa bisa dilayangkan gugatan, apalagi ini gugatannya gugatan sederhana yang secara peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 itu dalam waktu 25 hari harus sudah putus dan mempunyai kekuatan hukum. Artinya sudah diputuskan oleh hakim. Kan ini kan sidang sudah berjalan tapi dari pihak tergugat belum nggak datang Prof. Ini akan ada first take nih, gimana Prof? Ya, dalam ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019, yang pertama apabila tergugat tidak hadir pada panggilan pertama, maka akan dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dan apabila dalam pemanggilan kedua itu tergugat juga tidak dapat hadir, maka akan diputuskan oleh hakim secara pestek. Artinya hakim memutuskan satu perkara itu dengan tidak dihadirin oleh tergugat, dan itu tetap sah demi hukum. Prof, ini kan terjadi saat hubungannya masih ada ya, nah artinya tidak ada akad lah, artinya hanya sebatas omongan aja. Nah itu gimana tuh Prof? Nah itu makanya tadi di awal saya katakan, apakah gugatan itu dilakukan cukup bukti, apakah ada bukti autentiknya secara tertulis, ada bukti transfer atau bukti kwitansi yang ditandatangani di atas materai, sampai hari ini itu belum terungkap. Silakan ditanya kepada yang menggugat, tentunya kepada Mbak Wulan Guritno atau kepada kuasa hukumnya, karena memang harus ada dan cukup bukti sebagai syarat untuk dilakukannya satu gugatan ke pengadilan gitu. Jadi apakah itu ada bukti tertulis, ada di atas materai, atau ada bukti transfer dan lain-lainnya, tentu si penggugat yang lebih paham tentang buktinya. Tapi kalau dilihat dari diterimanya satu gugatan itu tentu udah cukup alat buktinya. Kalau tidak pasti ditolak oleh pengadilan untuk tidak dilanjutkan sebagai gugatan karena syarat-syaratnya tidak lengkap. Artinya kalau memang tidak ada bukti, kemana pihak penggugat harus meminta keadilan? Ya kalau tidak ada bukti ya tidak bisa dibuktikan, tidak ada gugatan. Tapi kan hari ini ada gugatan, berarti ada buktinya. Artinya kerugian material yang dilakukan yang dialami oleh Wulan Guritno ada, bisa dia buktikan melalui jalur pengadilan. Dan karena gugatannya itu adalah secara material paling banyak 500 juta secara perma, dan Wulan Guritno dirugikan secara material 396 juta, maka dilakukan gugatan sederhana yang lebih singkat, peradilan singkat, kira-kira seperti itu. Ya, berarti kalau penggugat memang sidang tersebut tidak bisa hadir, terus tidak bisa memenuhi gugatan dari seorang wujud itu, apakah masuk unsur pidana dok? Gimana? Ada unsur pidana juga berarti kalau nggak lakukan ya pembayaran. Makanya dilihat akad
apa gitu. Jadi motivasi daripada penalangan dana itu untuk apa? Kemudian saat mulai memintanya awal, apakah ada bujuk rayu atau apakah ada janji-janji yang tidak ditepati? Tentu itu harus memenuhi unsur-unsur pidananya. Kita tidak bisa berandai-andai. Tentu yang bersangkutan yang tahu, tapi yang jelas kenapa dibawa ke ranah peradilan perdata, artinya satu sisi Wulan Guritno sudah menunjukkan hal yang baik. Dia ingin melakukan satu proses penyelesaian yang secara hakikat kekeluargaan tentunya. Dia tidak memilih jalan pidana, tapi memilih jalan perdata. Artinya itu jauh lebih secara kekeluargaan. Mungkin ini dilatar belakangin Mbak Wulannya sudah lebih awal menagih atau meminta yang dalam kurun waktu mungkin sekian lama tidak ditepati, sehingga sampai akhirnya pada puncaknya untuk melayangkan gugatan ke pengadilan negeri. Tuh. Cukup. Ya tentu harapannya kepada kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, kepada Mbak Wulan Guritno tentunya dan kepada tergugat, ya coba saling merendahkan hati dengan kepala dingin, dilakukan jalur mediasi secara persuasif. Kalau bisa diselesaikan dengan cara perdamaian, itu akan lebih indah rasanya dilihat orang, dan jangan sampai berkelanjutan berproses di meja hijau tentunya. Kemudian, dan saya yakin kepada Mbak Wulan Guritno dengan tidak melayangkan gugatan pidana, artinya beliau sangat terbuka pintu hatinya ataupun terbuka secara lebar untuk menerima penyelesaian secara kekeluargaan, dan saya yakin